Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la khawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Maidah ayat 35. Pada kesempatan ini perlu kami jelaskan kembali bahwa tawasul secara bahasa artinya adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dipahami kaum muslimin selama ini, tawasul adalah berdoa kepada Allah melalui suatu perantara. Perantara tersebut berupa amal atau melalui orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali cara berdoa agar dikabulkan oleh Allah. Contoh, berdoa pada waktu sepertiga malam akhir, berdoa pada maqam multazam, maqal mustajabah, berdoa dengan didahului hamdalah dan sholawat. Ini juga termasuk tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan atau mungkin berdoa dengan amal-amal soleh, melaksanakan sholat tahajud, sholat istikharah, puasa, membaca Al-Quran, sebagaimana hadis yang populer diriwayatkan, yakni hadisnya Sahih tentang 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Setelah itu masuk dalam gua, ada batu yang menutup gua itu, dan gua itu batu yang menutup gua, batu itu besar sehingga tidak bisa untuk dibuka. Nah, akhirnya setelah tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, 3 orang pemuda itu tawasul kepada amal-amalnya. Yang pertama, tawasul kepada Allah atas amal baiknya terhadap kedua orang tua. Intinya mohon kepada Allah, kalau ringkasnya saja, baktiku terhadap orang tua ini tercatat sebagai amal soleh, maka bukakanlah pintu atau batu itu ya Allah. Akhirnya terbuka, tapi belum bisa digunakan untuk keluar. Lalu orang yang kedua bertawasul kepada Allah atas perbuatannya yang selalu menjauhi perbuatan tercela, walaupun sebetulnya ada kesempatan. Dia selalu menjauhi. Ada yang menyampaikan dia itu ada kesempatan orang yang orang tuanya sakit keras, harus berobat ke rumah sakit tapi tidak punya ongkos. Akhirnya datang kepada seseorang yang kaya, tapi minta atau mau untuk membantu asalkan kamu mau mengikuti kemauannya. Akhirnya karena sudah kesana kemari tidak mungkin kan diiyani, sanggup perempuan itu, diberilah uang secukupnya untuk berbakti kepada orang tua, yakni dibawa ke rumah sakit yang sedang sakit itu. Akhirnya setelah sembuh, seorang wanita yang pinjam tadi menyerahkan diri untuk balas budi. Setelah ada kesempatan, tinggal nyuk ingat kepada Allah. Akhirnya tidak jadi. Kalau
ketaatanku untuk menghindari maksiat itu merupakan amal soleh ya Allah. Bukakanlah batu yang menutupi gua itu. Akhirnya diterima oleh Allah, batu itu lengser. Ya. Tapi belum bisa digunakan untuk keluar. Akhirnya orang yang ketiga bertawasul juga kepada Allah atas perbuatannya yang mampu menjaga amanat. Ringkasnya, dia diberi amanat oleh seseorang, dijaga dengan baik, akhirnya dikembalikan tanpa ada kekurangan sedikit pun. Kalau toh itu merupakan amal yang diridhai oleh Allah, bukakanlah dengan perantara amalku itu batu yang menutupi gua ini. Akhirnya terbuka. Nah, ini dikabulkan, namanya wasilah dengan amal. Ini kalau dengan amal, satu pun ulama tidak ada yang menentang. Adapun yang menjadi perbedaan di kalangan ulama, yaitu hukumnya bertawasul dengan amalnya sendiri. Yaitu maksud saya, hukumnya bertawasul tidak dengan amalnya sendiri, melainkan dengan seseorang yang dianggap mempunyai martabat, mempunyai derajat tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu seorang nabi, seorang wali, seorang soleh. Ini para ulama berbeda pendapat. Tetapi pendapat mayoritas ulama mengatakan boleh. Hal ini seperti yang pernah disampaikan para sahabat Nabi dari sahabat Anasin ibni Malik, Umar bin Khattab, kana idza qatahus taqqa bil Abbas sibni laika binabiyina watuskina wa inna natawassalu ilaika bi'am ila akhir. Hadisun sahih akhrajahu Imam Bukhari. Artinya dari Anas bin Malik bahwa Umar bin Khattab ketika menghadapi kemarau panjang, mereka meminta hujan melalui Abbas bin Abdul Muthalib. Lalu Umar berkata, "Ya Allah, kami telah bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW dan engkau berikanlah hujan. Maka kini kami bertawasul dengan paman Nabi kita SAW, maka turunlah hujan." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jamaah rahimakumullah, orang yang bertawasul itu dalam keadaan doa mintanya kepada Allah, namun dengan berperantara amal-amal seperti yang kami sampaikan di muka. Maka dari itu Rasul menyampaikan misalnya memakai tempat-tempat mustajabah, yakni berdoa di Baitul Haram itu fadilahnya begini, kemudian di Masjid Nabawi begini, kemudian di Masjid Aqsa begini, dan tempat-tempat yang lain atau makom yang lain, atau berdoa pada waktu mustajabah di sepertiga malam akhir, atau berdoa antara adzan dan iqamah dan seterusnya. Itu semuanya adalah yang dinamakan wasilah. Tegasnya, enggaknya kita berkeyakinan bahwa kita itu mencari kepada Allah. Kalau saya mengamati doa sholat duha, atini ma'ataita ibadakas sholihin, berikanlah aku rizki seperti apa yang telah engkau berikan hambamu yang soleh. Jadi mintanya tetap kepada Allah. Terakhir, jangan sampai berkeyakinan orang yang kita wasilai ini bisa memberikan
bisa mengijabahi doa, tetapi berkeyakinan yang memberikan ijabah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti doa yang saya sampaikan, berilah aku rizki seperti apa yang telah engkau berikan kepada orang hamba-hambamu yang soleh. Itu wasilah. Mungkin kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada kekurangannya itu adalah dari saya pribadi. Semoga Allah memberikan ilmu, kebijakan sehingga tidak salah lagi, dan mengampuni kesalahan kekurangan kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.